Ku percaya mujizatmu, ku percaya mujizatmu pasti terjadi sekarang ini. Bahwa waktu kami di tempat ini cukup singkat, tapi ku tahu kehausan, kekeringan, kerinduan kami. Roh Kudus bantu kami yang terbatas lewat pengertian dan kesederhanaan, sehingga kami mampu memahami firman. Kami siap untuk mengambil berkat itu, karena semuanya kami minta hanya di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Saudara, saya mau tanya, 1 kali 10 berapa? 10 kali 1 berapa? Bedanya di mana? Sekali lagi, 1 kali 10 10 kali 1 bedanya di mana? Bedanya gini, kalau Anda tiap hari makan 1 piring selama 10 hari, Anda sehat. Tapi kalau Anda makan 10 piring dan cuma sekali, Anda nggak akan sehat. Amin. Bedanya di sini. Jadi kalau Anda makan 1 piring tiap hari selama 10 hari, engkau sehat. Tapi kalau Anda makan 10 piring sekaligus, engkau sakit. 1 kali 10 itu waras. Tapi 10 kali 1 itu rakus. Amin. Jadi saya ingin Anda diberikan Tuhan pikiran, bukan hanya sekedar menerima informasi, tapi kelolalah informasi itu untuk menjadi sesuatu yang berguna bagi kehidupan Anda. Amin. Siapapun yang berkhotbah di sini pasti jemaat fokus lihat ke depan, kan? Setuju? Tahu-tahu dari belakang ada bola warna kuning dilempar mental 3 kali dan kemudian melewati mimbar. Saya tanya, orang yang duduk di pinggir ini reaksinya apa? Waktu melihat bola mental 3 kali ke depan, terus melewati mimbar, jatuh ke situ, reaksi Anda apa? Melihat ke belakang. Tapi kalau seandainya yang duduk di pinggir ini kucing, reaksinya apa? Dia langsung melompat ke depan dan menangkap bola. Itulah bedanya manusia yang berakal budi dengan seekor kucing. Kalau manusia melihat sesuatu, pasti melihat sumber siapa yang melempar tadi. Tapi kalau kucing, mereka langsung menang. Karena itu saya ingin ngomong sama teman-teman di sini. Kalau diberkati itu kok ya nengok ke belakang siapa sumbernya. Amin. Dan ucapin terima kasih gitu loh. Iya. Sebetulnya hidup ini gampang aja kok. Yang mempersulit itu adalah orang-orang pikiran. Ya. 1 kali 1 berapa? Sekali lagi. 1 kali 1 berapa? 1. Kalau Anda tanya sama saya, 1 kali 1 berapa? Saya akan jawab, Anda maunya berapa? Kalau 1 kali 1 Anda jawab 1, Anda orang waras, tapi sulit untuk berhasil. Amin. Karena Anda ikut apa yang sudah terjadi. Tapi kalau saya 1 kali 1 saya jawab 4, mungkin saya gila, tapi mungkin saya lebih cepat berhasil daripada Anda. Amin. Bisa nangkep gak? Ya. Jadi kalau saya berkhotbah, saya minta Anda berpikir. Saya tidak bicara di depan anak sekolah minggu yang selalu amin amin. Amin. Ya. Nah, pemahamannya begini. Satu hari di satu desa kecil, itu ada pelacur yang terkenal cantik sekali. Dan menurut ceritanya, nggak ada pria yang nggak jatuh sama pelacur. Dan satu kali pelacur ini datang ke rumah seorang pendeta. Biasalah nawarin dirinya. Tapi pendeta ini dengan sopan berkata, "Ibu, hari ini saya nggak punya waktu.
Tapi kalau ibu lain kali punya waktu, mau datang lagi, datang aja, nggak apa-apa. Seminggu kemudian pelacur ini datang lagi. Setelah ngobrol sekitar 5 menit, si pendeta mengajak keluar dan jalan. Waktu mereka jalan, ternyata mereka melewati gereja kecil yang sedang ada kebaktian, dan pendeta itu mengajak pelacur ini masuk ke dalam dan diajak berdoa. Si pendeta berdoa di samping pelacur. Lagi kusuk-kusuknya berdoa, si pendeta ngomong begini, Ibu terlentang di meja itu dan telanjang bulat. Pelacurnya shock. Loh Pak Pendeta, emang kita mau ngelakuin di situ? Dan sang pendeta itu menjawab, apa bedanya Ibu kita ngelakuin di kamar tertutup sama ruang terbuka? Mata Tuhan yang sama tetap melihat kita. Amin. Pemahaman ini yang harus ada di dalam pribadi orang Kristen. Kita nggak perlu bohong-bohongan. Sekarang ini zaman terbuka. Di sini siapa yang sudah jadi ayah? Tolong angkat tangan. Anda sayang sama anak? Anda jujur dengan anak? Belum tentu. Kalau sayang iya, tapi kalau seorang ayah jujur dengan anaknya, jauh. Kita pulang bawa duit, kemudian anak-anak menyambut, mereka katakan ayahku hebat. Tapi apakah Anda pernah ngomong jujur dengan anakmu? Gimana caramu cari duit? Maaf kata, mungkin kita bajingan dengan cara kita cari duit. Bajingan, seingat kata. Tapi kita di depan anak kita adalah Pak. Setuju Bapak-Bapak? Anda mulai berani jujur dengan anak-anakmu? Saya seorang pembohong. Dan saya belum punya keberanian untuk jujur terhadap anak-anak. Tapi pelan-pelan saya mencoba jujur terhadap anak. Saya akan putarkan satu video. Lampunya bisa dimatiin. Kita akan tonton video ini. Judulnya Deddy's Lie. Ayahku seorang pembohong. Ya, bisa diputar ini. Kita akan tonton. Ya, suaranya keluar. Suaranya bisa keluar. Daddy is the most handsome, the smartest, the most clever, the kindest. He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies. He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he's not tired. He lies that he's not hungry. He lies that we have everything.
lies about his happiness. He lies because of me. Lampu yang udah dinyalain. Sudahkah para ayah sadar bahwa engkau seorang pembohong? Mungkin ada seorang pendeta, mungkin ada orang terhormat, tapi yang kita kerjakan semuanya kebohongan demi kebohongan. Saudara, sekarang ini banyak pesawat jatuh, dan yang paling dicari adalah kotak hitam atau black box. Apalagi Indonesia, biar yang mati 200 mungkin nggak dicari, yang penting black box. Saudara, setiap manusia termasuk saya, kita masing-masing punya black box. Ada perbuatan yang nggak pernah saya utarakan, bahkan kepada istri, bahkan kepada Tuhan, atau kepada orang tua, dan itu saya simpan terus. Itulah yang menghambat kita di dalam spiritual kita. Mungkin dosa itu melakukan 5 bulan yang lalu, 5 tahun yang lalu, mungkin 50 tahun yang lalu, tapi tidak boleh seorang pun tahu. Setiap manusia punya kotak hitam. Semua manusia punya black box. Karena itu malam ini, supaya Anda diberkati Tuhan, buka di black box. Ini loh saya Tuhan yang sebenarnya. Mari kita jujur. Jujur itu memberkati. Amin. Ya, saya buat simpel-simpel aja kok. Gak ribet-ribet. Saya bukan seorang teolog, saya seorang praktis yang cinta Tuhan. Ya. Jadi ke gereja ini jangan hanya sekedar Anda ingin sekedar sukacita yang semu, mengungsi karena di rumah lagi ribut, mendingan lihat pendeta dongeng. Jangan gereja kebaktian bukan buat pelayan. Saya prihatin Pak. Kebaktian seminggu bisa 6 kali, tapi kehidupannya tidak bertumbuh. 7-8 tahun lamanya saya mendalami 3 bidang. Yang pertama perubahan, yang kedua kebahagiaan, dan yang ketiga keberhasilan. Agama apapun pasti akan tersenggol dengan perubahan. Agama apapun, orang siapapun pasti butuh kebahagiaan. Dan siapapun Anda di tempat ini pasti ingin lebih mendapatkan keberhasilan. Itulah 3 bidang yang saya tekuni. Dan akhirnya setelah 7-8 tahun, saya menerima dampak dari apa yang saya cari. Saya mau tanya, lebih dulu mana? Bahagia baru berhasil, atau berhasil dulu baru bahagia? Bahagia. Oke, pertanyaan saya kedua, apakah Bapak Ibu di tempat ini sudah bahagia? Ya. Jadi tolong, kalau di gereja ditanya, nggak perlu jawaban baik, nggak perlu.
Saya butuh jawaban jujur, karena itu yang terbaik di hadapan Tuhan. Kalau memang belum bahagia, ngomong, saya belum bahagia, nanti tak ajari. Kenapa Anda gak bisa bahagia? Gini, Dik, makanan favoritmu apa? Lumpia. Lumpia. Anda kalau beli lumpia di mana sih? Enggak. Di daerah sini lumpia kesukaan di mana? Di Ponami. Oh, Ponami. Enak ini kan? Terus satu hari kamu sakit, flu berat. Terus aku belikan kamu lumpia yang sama nih. Terus kamu makan, enak nggak? Enak. Nggak enak. Bukan lumpianya yang tidak enak, tapi ternyata di dalam diri Deki yang sakit. Kenapa Anda tidak bisa bahagia dengan apa yang Anda miliki? Karena saudara sakit. Amin. Sembuhkan dulu pikiranmu, sembuhkan jiwamu, pulihkan rohmu. Maka Yamaha bebek tahun 70 akan membuat Anda bahagia. Amin. Bahagia nggak perlu mahal-mahal kok. Jadi kalau Anda nggak bahagia, karena di dalam dirimu nggak bahagia, saudara, ya kebanyakan kebahagiaan kita ini tergantung oleh sesuatu di luar hidup kita. Uang ada, saya bahagia. Terus kalau nggak ada, suami baik, saya bahagia. Terus kalau nggak baik, siapa yang dari pagi sampai malam ini sudah mengeluh lebih dari 10 kali? Yang ngomel mengeluh 10 kali. Orang yang suka ngomel, orang yang suka mengeluh, orang itu posisinya korban. Amin. Dan setiap hari kasihan dari Anda jadi korban terus. Hidup itu jangan pernah jadi korban, saudara. Tapi hidup hari berkorban untuk orang lain. Pertanyaannya, kalau Anda mengeluh, Anda merasakan dunia ini sulit dibanding siapa, gitu loh. Ya, kalau kesulitan Anda nggak ada bandingannya, standar apa yang saudara pakai tiap hari mengeluh? Saya jadi bingung kok. Orang Kristen kok banyak mengeluh dibanding siapa? Ya. Jadi khotbah itu jangan hanya amin, amin, dipikir. Supaya Anda maju di gereja. Setuju? Baru-baru ini teman saya meninggal, Pak Ajaib ya. Usianya sama dengan saya, 72 tahun. Saya sudah lewat angka 7, Mas. Ya. Saya ingin katakan, jangan ingin tampil muda, tapi berpikirlah muda, maka penampilan kau akan tetap muda. Amin. Yang dirubah adalah mindsetnya, bukan penampilannya. Bukan operasi plastik, tarik sana, tarik sini. Cantolannya pedot. Ngelewer semua. Hiduplah jujur. Saya senang dari usia tua. Semakin tua, semakin indah. Matahari yang diburu di pantai Bali apa? Sunset. Terimalah keadaan Anda dengan rasa bersyukur. Kalau Anda bisa bersyukur, Anda bisa bahagia. Bukan karena Anda bahagia, Anda bisa bersyukur. Nonsense. Amin. Syukur. Punya gaji cetiok, syukur. Punya duit, terima kasih. Gak punya duit, nyari. Jangan cuma sembahyang. Amin. Saya bukan nanti berdoa, tapi saya pikir agak omong kosong gitu, sudah. Kalau Anda nggak punya duit berdoa, terus semua dapat duit, tutup aja pabrik se-Indonesia. Kita sembahyang rame-rame. Setuju? Sorry loh, saya bukan mengecilkan Tuhan Yesus. Saya juga berdoa, saudara. Sama seperti Anda. Ya, kalau kita berdoa dapat duit. Mendingan semua pabrik di Indonesia, industri Cengkareng, rumput, tutup aja, Mas. Kita sembahyang bareng. Duit turun dari langit. Gak gitu juga, Mas. Amin. Saya ingin membukakan cara Anda berpikir supaya kehidupan Anda mencapai sesuatu yang lebih baik.
Jadi yang pertama adalah perubahan, yang kedua adalah kebahagiaan, dan yang ketiga adalah keberhasilan. Gimana caranya Pak Peggy? Kita akan bangkit berdiri, kita buka kitab Ayub pasal 42. Tolong bukain saya. Ya. Kitab Ayub pasal 42. Ayat yang ke-10 sampai ayat 11. Ya, kita bangkit berdiri. Kitab Ayub pasal 42 ayat 10 sampai ayat 12. Baik, saya akan bacakan. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabat, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya, laki-laki dan perempuan, dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Ya, terus lagi. Ia juga menemukan 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Amin. Silakan dulu. Saudara, saya melihat, ini maaf sebelumnya, banyak orang nyaman dengan pelayanan di gereja, tapi tidak pernah nyaman dengan keuangannya di gereja. Setuju? Sampai sini. Ya. Banyak orang nyaman dengan pelayanan, tapi tidak pernah nyaman dengan keuangan. Berarti ini ada yang salah. Ya. Jadi hidup itu harus diselesaikan, hidup itu harus dihadapi apapun resiko. Ya. Saya ingin menanyakan yang pertama, di sini siapa yang mau berhasil? Tolong katakan. Berarti selama ini Anda belum berhasil. Kan gitu analoginya. Sekarang pertanyaan kedua, siapa yang ingin lebih berhasil? Berarti sebelumnya Anda sudah berhasil. Jadi mikir dulu baru jawab. Jangan habis jawab kepikiran. Itu namanya dodol. Amin. Ya, di gereja itu jangan amin. Amin, haleluya. Ngapain? Saya mau tanya ngapain gitu loh. Ya. Saya senang nyanyi, saudara. Saya hobi di bidang musik. Saya hobi baca. Nah, saya akan ceritakan lagi. Begini. Hidup itu jangan dilihat sepotong. Tadi pagi ada cerita baik, siang ada cerita buruk, mungkin malam ada cerita buruk, ada cerita baik untuk kehidupan. Jadi jangan dilihat hidup ini pada saat orang bercerita baik tentang hidup, karena siang nanti ada cerita buruk untuk kehidupan Anda. Kalau ingin diberkati lebih daripada sebelumnya, yang pertama, hidup jangan dilihat sepotong. Segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, orang Kristen salah menafsirkan. Segala sesuatu indah pada waktunya. Diam aja, ntar waktunya indah-indah. Nggak begitu, ya. Prosesnya di jalan dengan ketabahan, ya. Proses itu artinya keterbukaan dan keberanian saya untuk menerima perlakuan Tuhan terhadap hidup saya, walaupun kadang-kadang saya nggak setuju dengan perlakuannya. Amin. Miliki iman dalam segala keadaan, saudara. Bukan iman di gereja. Ya. Proses adalah keterbukaan seseorang untuk mampu dan mau menerima perlakuan Tuhan. Yang seringkali saya nggak senang, yang seringkali saya nggak mau. Saudara, Bapak Ibu siap untuk menerima perlakuan Tuhan terhadap hidup Anda? Jalan. Nanti segala sesuatu indah pada waktunya, ya. Bukan terus diam selesai, nggak ada, Pak. Ya.
Ada bagian dikerjakan Tuhan, ada bagian yang kita Saudara, waktu Anda diberkati, untung besar, uang 5.000 nggak ada artinya. Kemudian Anda kolaps, kena PHK, 6 bulan belum dapat kerja, akhirnya uang 5.000 jadi gede nggak? Jadi gede ya. Ini artinya beranilah melihat kehidupan pada sisi yang berbeda. Jadi waktu Anda sakit, lihatlah kehidupan pada sisi yang berbeda. Jangan hanya melihat pada sehatnya. Pada saat Anda sakit, Anda bisa menghargai sebuah kesehatan. Ibu kalau sakit gigi marah enggak? Marah ya? Bersyukurlah. Itu artinya ibu masih punya gigi. Amin. Coba kalau ompong ngeraih sekali sakit gigi nggak pernah. Kalau Anda masih bisa mules, bersyukurlah. Berarti Anda masih punya perut. Gitu cara mikirnya, ya. Di balik selalu ucap syukur Tuhan itu baik, percaya. Ayo kita belajar tentang kehidupan ini. Saya nggak ngajarin Anda tentang surga. Oh, saya belum pernah lihat ke sana. Jadi saya bingung ada orang ngajarin surga. Dia pernah mati nggak? Sekarang pertanyaan saya, di sini siapa yang mau ke surga? Semua. Oh, nggak berani angkat tangan sih. Salah itu baik. Ya, kalau saya tanya angkat tangan, siapa di sini mau ke surga? Oke. Pertanyaan kedua, siapa di sini malam ini mau mati? Aneh kan cara pikiran Anda? Oh, yang mati aja belum tentu nyampe surga. Kok saudara mau ke surga nggak pakai mati itu loh? Gimana cara pikirnya? Iya. Ini orang-orang yang suka jalan pintas kayaknya. Mau diberkati, doa kencang, usaha keras, hidup sungguh-sungguh. Setuju? Iya. Ada orang berkata, gimana mau sukses Pak? Istri gak tahu Pak. Saudara, menikah itu bukan untuk mencari orang yang cocok, tapi lewat pernikahan kita belajar untuk jadi cocok. Amin. Iya. Saya menikah 51 tahun. Ada yang cocok Pak Peggy? Sampai sekarang juga gak cocok-cocok. Sampai hari ini banyak yang gak cocok. Saya orangnya perfeksionis, mau rapi. Istri saya selebor Bu. Ayo. Gak ada yang cocok. Jatuh cinta itu gampang, tapi memelihara cinta, membangun cinta itu yang susah. Siap untuk jujur kalau saya tanya? Siap. Bapak kesini sendirian atau sama istri Pak? Oh, sama istri nggak nanya. Siapa yang di sini sendirian? Oke, Pak. Menikah berapa tahun Pak? Iya. Pernah bosan sama istri? Nggak normal sampean itu. Saya ngomong yang jujur. Jujur, ya udah, kita tanggung jawab Anda sama Tuhan lah. Ya. Saudara nanya saya, Pak Pengki pernah bosan? Bolak-balik saya bosan. Kebosanan itu bukan dosa, bukan. Kebosanan itu manusiawi. Tapi bagaimana saya mengalahkan dengan iman dan kemudian saya mencintainya kembali? Itulah kekristenan. Amin. Ayo ibu-ibu yang pernah bosan sama suaminya, angkat tangan, coba tangan. Lah, satu jujur kan? Hidup jujur itu enak Bu. Ya. Saya nggak tanya Pak Adam, walaupun Pak Adam sering juga bosan. Tapi saya nggak tahu. Ya, tapi hidup seperti itulah yang jujur. Iya, orang jujur itu ringan. Orang jujur itu merdeka. Amin. Iya. Jadi mari, saya suka membahas sebuah kehidupan. Kehidupan itu seperti apa sih? Saudara pernah waktu kecil nonton badut di sirkus? Dia bawa apa ya, tiang-tiang, kemudian dia taruh piring, dia putar. Setelah kencang, dia taruh, putar kedua, dia taruh, putar ke-10. Di sini kencang, situ mulai goyang. Badutnya lari lagi, muter lagi. Yang kelima mulai goyang, muter lagi. Itulah hidup. Tiap hari berkejar-kejaran, muterin piring ekonomi yang goyang, muterin piring pernikahan yang goyang, lari sana, lari sini. Makanya muka aku capek semua.
Jangan bohongin saya. Saya survei kehidupan ini puluhan tahun. Karena itu memang bidang saya. Saya menekuni spesialisasi di bidang motivasi. Ya, saya menekuni jiwa dan pikiran. Untuk alam roh ada pendetanya yang lain. Untuk ujian ada. Saya nggak mau ragus. Saya spesialisasi talenta dan passion saya di situ. Amin. Ya, ayo kita belajar. Hidup ini lelah, hidup ini capek. Pagi berangkat kencang, nguber sesuatu. Pulang lari kencang seperti diuber sesuatu. Iya kan? Pagi nguber uang, sore diuber utang. Kamu gak capek hidupnya? Capek. Ya. Tapi saya nggak mau kalah. Saya fight terus, harus menemukan salahnya di mana, supaya saya bahagia dan berhasil. Ya, bahagia bukan nanti, sekarang. Bahagia bukan karena apa yang akan Anda miliki, tapi bahagia adalah orang yang bersyukur dengan apa yang saudara sudah punya hari ini. Amin. Bersyukur, saudara. Saya punya istri walaupun nggak cocok, saya bersyukur. Mau diapain lagi? Mau ditukar? Ya nggak bisa lah. Nggak bisa. Syukurin aja. Ya. Jadi kalau mau cari orang cocok sampai mati itu nggak ada. Jangan cari orang sempurna, tapi buatlah pasanganmu karena cintamu engkau menyempurnakan kehidupannya. Amin. Ya, hidup ini konflik kok setiap hari. Dengan siapa kita nggak konflik? Orang nggak gereja nggak konflik, lebih banyak konfliknya men. Ya, cuma atas nama Tuhan. Kalau saya mau orangnya jujur aja, saudara. Nah, saudara siap melihat kehidupan pada sisi yang berbeda? Naik, udaranya kencang, turun, udaranya sedikit. Itulah cara saya menerima dan melihat sisi kehidupan yang berbeda. Nah, pertanyaannya, kenapa Ayub mampu bertahan? Saudara, Ayub itu mulai menderita di pasal berapa? Pasal 1 sampai ayat 40. Itu kira-kira berapa tahun, saudara? Jangan tanya saya bukan seorang teolog. Kalau saya perkirakan satu pasal 1 tahun, berarti ada 40. Dengarkan ibu-ibu ya. Usia itu cuma angka dan bukan kehidupan. Setuju? Sekali lagi dengar baik-baik. Usia itu cuma angka dan bukan kehidupan. Saya walaupun 72 tahun, saya tetap produktif. Orang tua, dengarkan baik-baik. Di hari tuamu, engkau harus punya uang sendiri. Pertama, supaya hidupmu tidak panik. Yang kedua, supaya anak-anak tetap respect kepada anak. Jangan tua nggak punya duit, waduh matilah. Saya nggak mau, saudara, nggak mau saya. Tolong orang tua di sini jangan pernah gini sama anak. Jangan pernah. Anak saya sukses semua, super sukses. Tapi tiap bulan tetap saya kasih uang saku. Ponakan-ponakan komplain, "Loh Pak Peggy, oh anaknya kan sudah hebat-hebat kok dikasih uang saku." Dengerin dia. Saya diberkati Tuhan mulai lahir perocot sampai hari ini. Bayangin kalau Tuhan ngomong begini, Peggy udah kocap ya, gue berhenti, kira-kira mati nggak? Kalau Bapak di surga bisa begitu, kenapa ayah tidak bisa melakukan seperti itu? Amin. Buang pikiran, anak itu harus mengganti kehidupan anak. Gak ada buat saya. Diki, dengarkan baik-baik. Kalau kamu diberkati sampai kapanpun, dia anak dan berkati dia. Ya, kalau Anda ingin bahagia dan sukses, itulah salah satu cara yang saya tempuh dalam kehidupan. Bukan Anda kebiayain terus entar tua Anda tinggal begini. Makanya anak-anak muda, kalau papamu mau naik tangga, gak usah dilarang. Papa sudah tua, entar tambah tua. Paling jatuh kok, paling tinggi mati. Amin.
rumahnya menghadap sana. Lagi bawa tangga, bersihin talang. Pas sampai di atas, tangganya tuh roboh. Saya loncat, dia udah jatuh duluan. Namanya Pak Leo. Pak Leo sakit? Enggak, Pak. Waktu jatuh nggak sakit, tapi waktu berhenti jatuh itu sakit. Orang jatuh di dalam dosa nggak sakit, saudara. Tapi waktu Anda tersadar, akibatnya akan menyakitkan kehidupan Anda. Amin. Amin. Ya, jadi makin tua makin produktif. Saya ini setiap biasanya Kamis malam saya sudah ke Jakarta, saudara. Senin saya pulang. Teman-teman nanya, Pak, kok nggak pernah bawa koper yang ada rodanya sih? Itu kopernya orang males. Nyeret. Saya nggak mau, saya tenteng, saudara. Walaupun berat dengan buku, supaya apa? Lentur otot-otot saya. Amin. Amin. Ya, hidup itu harus begitu. Jangan sebentar udah tua. Itu omong kosong buat saya. Sekali lagi, usia itu cuma angka, bukan kehidupan. Amin. Nah, sekarang perhatikan. Saya minta tolong ayatnya tadi dibukai lagi. Kenapa ayat diberkati 2 kali lipat? Kenapa, saudara? Ya, pasal 42. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya, selanjutnya lebih. Ya, ayat 13. Bukan, sebelumnya. Ya, kemudian datanglah kepadanya, perhatikan, saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing, perhatikan ya kalimat terakhir, dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Karena dia pengusaha, network jaringannya banyak. Anggap aja datang 1.000 orang ya. Kalau satu orang memberi 1 cincin 20 gram, kira-kira berapa gram? 20 kilo. Terus 1.000 kali 1 kesita berarti 1.000 kesita. Sama Ayub ini dijadikan duit. Otak dagangnya masih waras. Kita boleh kehilangan pekerjaan, tapi Anda tidak boleh kehilangan kemampuan kerja Anda. Setuju? Sekali lagi Bapak-bapak, Anda boleh kehilangan pekerjaan Anda, tapi Anda tidak boleh kehilangan kemampuan kerja. Dengan uang itulah Ayub berusaha kembali. Dan dengan pertobatan yang baru, Tuhan memberkati. Jangan dipikir Ayub diberkati 2 kali lipat karena taat dan berdoa. Itu iya. Tapi Anda melihat usahanya, kuncinya di sini, saudara. Diberkati 2 kali lipat. Saudara mau kerja keras, kerja cerdas. Ya. Dunia ini sekarang parah sekali, Bu. Dunia sekarang ditandai dengan percepatan. Saya kemarin nanti nata buku saya menemukan satu buku yang belum pernah saya baca. Judulnya The Death of Samurai. Film ini bukan soal pedang-pedangan, tusuk-tusukan, enggak, saudara. Buku ini menceritakan, dulu kita lihat ya, Sanyo, Toshiba, Panasonic, Sharp, itu hebat. Sekarang gulung tikar di Jepang, dimakan predator dari Korea, Samsung, LG, apalagi dengan munculnya Steve Jobs, tamat itu Jepang, sudah. Kenapa Jepang tamat? Kenapa itu raksasa tumbang? Karena orang Jepang setiap ingin perubahan itu terlalu konsensus. Dia mati karena budaya. Kita harus merubah, ya. Kalau Anda tetap berpikir dengan cara yang lama, ingin menghasilkan hasil yang berbeda, itu kita setengah gila. Kita harus mengubah kebiasaan. Gak gampang Pak Pengki, memang gak gampang. Dari tidak bisa, kita mencoba menjadi bisa. Bisa diteruskan jadi biasa, bisa diteruskan jadi budaya. Rubah kehidupan Anda. Saya kalau gak berubah, saya gak jadi hari ini. Sudah, belajar. Saya cepat melakukan perubahan. Ini salah di saya, bukan salah Tuhan. Tuhan tidak pernah salah. Amin. Amin.
Jadi kesimpulannya sebelum saya putar multimedia, jangan melihat hidup sepotong. Syukurin aja. Hari ini gak punya duit, alhamdulillah. Itu kabar buruk. Ya besok bisa kabar baik, saudara. Ya, jemaat itu kalau susah cari pendeta. Coba kalau sudah senang, halo Pak Meki. Ya, jangan kayak gitu jadi orang. Ya. Yang kedua, Anda harus memiliki pemahaman dan pemaknaan yang tepat dan benar tentang Tuhan. Kalau kita tidak memahami Tuhan dengan benar, tidak mempunyai pemaknaan tentang Tuhan yang tepat, maka kita akan kecewa sama Tuhan. Kita akan kecewa, saudara. Ya, kalau ada benar, hidupmu akan bahagia. Saudara, apa bedanya lalat sama lebah? Ada yang tahu? Bentuknya sama. Kalau terbang nggak ada orang tahu itu lebah atau itu lalat. Gini, lalat kita tempatkan di kebun bunga, dia selalu cari di kebun bunga ada sampahnya. Tapi kalau lebah, kita taruh tempat sampah, dia cari ada sisa bunga nggak di situ. Makanya lebah itu menghasilkan madu, lalat menghasilkan penyakit. Belajarlah dari hewan. Saya kasih tahu, kita main lagi. Anda pernah tahu bedanya ular sama ulet? Ulet cuma berubah sekali, tapi perubahannya menjadi indah. Ular itu setahun bisa 6-7 ganti kulit, tapi tetap ular. Kita ini nyembah Tuhan udah berapa ribu kali. Saudara, ada teman saya pindah gereja, saya tanya, kenapa kamu pindah? Di gereja situ penyembahannya nggak bisa saya rasakan, Pak. Puji-pujiannya nggak bisa saya rasakan. Dengarkan ya, saya mau jelaskan konsep yang salah. Saudara memuji Tuhan untuk siapa? Pertanyaan, tolong jawab yang jelas. Saudara memuji dan menyembah Tuhan, engkau tujukan kepada siapa? Tuhan. Jadi Anda nggak perlu ngerasain enak nggak enak, keluarkan yang terbaik supaya Tuhan yang merasakan. Nggak ada kesalahan WL, nggak ada kesalahan musik, omong kosong gitu, saudara. Kita menyembah Tuhan untuk Tuhan, bukan untuk saya. Keluarkan yang terbaik supaya Tuhan merasakan walaupun saya nggak merasakan apa-apa. Bener nih? Selama ini konsepnya ngawur, saya bilang WL-nya nggak becus, Pak, musiknya nggak enak, nggak adanya nggak enak. Biar musik harganya 5M, kalau Tuhan nggak ngurangin nggak enak. Biar gitar buntut, kalau yang main dengan hati yang tulus, engkau bisa menangis karena permainan. Amin. Itu loh, saya menyelidiki. Kenapa sih? Orang sekarang itu seneng gereja yang gede, karena di situ banyak businessman, bisa ngopi. Emang gua kagak tahu lah. Saya diundang mulai dari jembatan sampai kalangan jet set udah nggak ada gunanya. Mendingan kita cari Tuhan. Amin. Ya, jadi saudara jangan, waduh saya kok nggak ngerasa apa-apa. Ya mungkin Anda nggak punya perasaan kali. Ya. Jangan salahkan di depan. Semua kesalahan ada di dalam diri Anda, bukan di luar sana. Kalau Anda ingin bahagia, amin. Saudara ngeritik WL, coba saudara nyanyi di depan. Ayo, bisa bunyi? Enggak bisa. Saudara ngeritik yang main piano, coba Anda main, terus ABC-nya mah kagak tahu. Ya, makanya semuanya disyukuri. Setuju Bapak Ibu? Gampang kan? Ya. Nah, baik. Sekarang kita akan lihat multimedia. Saudara, hidup itu indah. Indah gak hidup? Indah. Siapa yang hari ini ngomong hidup gak indah? Tolong angkat tangan. Usia berapa sekarang, Pak? Usianya berapa? 36. Gak bisa melihat keindahan, gak bisa melihat keagungan. Hidup itu jangan tergesa-gesa. Hidup itu pelanin dikit, Anda akan menikmati keindahan. Kita cuma lihat bunga mawar yang mekar, padahal proses bunga mawar sedang mekar itu lebih indah daripada mekar. Saudara lihat anak Anda tahu-tahu gede, sedangkan
saudara, famili saudara dari Kalimantan datang, loh Dek, ini anakmu yang dulu tak gendong-gendong. Deki sendiri nggak ngerasain nikmatnya. Padahal famili yang di Kalimantan merasain nikmat. Dengar, saya lihat banyak ibu-ibu bawa anak kecil. Jangan sampai kehilangan kelucuan mereka. 0 sampai 5 tahun. Saya tidak mau gagal 2 kali. Keluarga banyak kita korbankan untuk sebuah sukses. Dan akhirnya apa? Kekayaan terbesar di hari tua saya adalah keluarga. Jadi sekarang saya balas ke cucu saya. Setiap hari kalau saya di luar kota, saya telepon dia 2-3 kali. Dengan oceannya itu bahagia yang gak ternilai, Pak. Bukan duit, bukan mobil saya, bukan rumah saya, bukan semua. Ternyata keluarga. Amin. Anda sadar? Ya. Saya itu salut sama Songhua, istrinya Denny. Waktu anak pertamanya meninggal, itu kan cacatnya minta ampun sore, sampai tangannya puter melungker kayak ular gitu. Tapi mamanya nggak pernah malu, dibawa ke mall. Ini orang tua luar biasa. Orang tua kalau anaknya cacat disimpan, saudara. Yang hebat-hebat yang didongong. Ada encim datang sama saya, Boksu, tolong ya, anak nomor 3 Boksu ambil. Lo kenapa sih? Ini asmanya nggak kelar-kelar. Kalau asma serahkan Boksu. Yang dokter ke Amerika, yang insinyur ke Australia. Justru yang terbaik berikan untuk Tuhan. Amin. Ya. Kalau belum siap jadi ibu, jangan jadi ibu. Ada seorang ibu konseling sama saya, Pak, anak saya itu kurang ajar ya Pak, saya dilempar gembok sampai ngoper biru-biru. Saya bukan mendoakan dia, tapi saya ingin katakan, Bu, bersyukurlah, justru karena ini ibu jadi ibu yang sebenarnya. Kalau anak ibu baik-baik, apa yang ibu doakan? Justru di sini engkau komplit menjadi seorang ibu. Nah, kalau Anda mampu berpikir seperti itu, tiada menit yang tiada kebahagiaan. Amin. Gampang, itu perlu dilatih kok. Saya bukan setahun 2 tahun, 8-9 tahun. Saya baru mendapatkan ilmu ini semua, saudara. Dan itu semua ada di Alkitab. Yesus berkata, berbahagialah, berbahagialah, berbahagia. Ya, makanya hidup itu harus mencari untuk menemukan sesuatu. Ya, silakan lampunya dimatiin. Saya ingin perlihatkan hidup itu indah. Kalau nggak indah, berarti jendela kehidupan Anda sedang kotor. Bersihkan pikiranmu, bersihkan hatimu, maka di luar sana semuanya indah. Ya, lagunya dulu. Saya nggak tahu lagunya apa. Oh, berbeda. Kita dengerin lagu dong. Ini kan bukan lagu gereja, emang bukan. Ini lagu saya. Bukan berarti kalau lagu itu ada Yesusnya begitu. Artikulasi lagu ini bagus. Berpikirlah 2 kali sebelum Anda bertindak. Amin. Dari nyanyi berbeda. Ya, oke, keluarin temanya. Kabarnya keluarin. Take your time. Think it over. Jadi jemaat saya iman itu penuh kalau saya mau Pak Saudara. Saya hibur dengan lagu-lagu. Life is beautiful. Life, sorry saya bukan so Inggris, tapi kan kebiasaan setiap minggu udah ratusan CD. Saya pakai bahasa ini, saudara. Tapi saya terjemahkan. Hidup itu indah. Hidup itu penuh keajaiban. Dan hidup itu penuh warna. Ada warna kesedihan, ada warna kebahagiaan, ada warna gak punya duit, ada warna kebanjiran duit. Amin. Ya, naik lagi. Gimana caranya? Awareness. Hidup itu harus melahirkan sebuah kesadaran. Ya,
Kesadaran itu lebih penting dari segala. Anda sadar kalau hari ini Anda tidak bahagia? Anda harus sadar dulu. Anda sadar hari ini kalau Anda arogan dan sombong? Kesadaran ini penting untuk merubah kehidupan. Ya, naik lagi. To know God, to worship God, to enjoy God. Ya, jadi yang pertama kita harus memahami dan memaknai Tuhan dengan tepat dan benar. Yang kedua, menyembah Tuhan bukan untuk Anda rasakan, tapi keluarkan dengan ketulusan hati supaya Tuhan yang merasakan. Amin. Dan yang ketiga, Tuhan itu bukan Tuhan yang serem-serem, saudara. Yang serem itu muka pendeta. Kalau Tuhan mukanya baik-baik, ya. Karena para pendeta ini makin sangar, kayaknya makin suci. Gila kali. Ya, saya orangnya dari dulu egrek. Yang penting saya happy, saya membahagiakan jemaat saya. Jemaat ini di luar udah sakit, Bu. Jemaat di luar udah ketakutan. Jemaat di luar ini penuh tekanan. Jangan sampai di dalam gereja ditekan lagi. Kasih mereka jalan keluar, kasih mereka penghiburan, kasih petunjuk jalan kebahagiaan. Amin. Seperti itu, saudara. Naik lagi. Media Tuhan. Saudara dan saya ini adalah media Tuhan untuk orang lain. Anda harus sadar, kita hidup bukan untuk diri kita. Saya kasih contoh. Seorang ayah dipakai Tuhan untuk memberkati anak. Jadi jangan sampai ada seorang ayah, ada seorang mama pelayanan terus, tapi anaknya nggak karu-karuan. Itu saya jelas ngomong nggak bener hidup. Amin. Layani keluargamu dulu, selamatkan Yerusalem dulu, baru keluar. Setuju? Banyak pengurus gereja ngomong gini, Pak PG saya ini sibuk, jam 4 doa pagi, habis itu kur, habis itu pelayanan ibu-ibu, habis itu konseling, besuk kemana-mana, malam doa malam. Lah yang ngurus anak-anakmu ya sopo. Saudara anggap itu hebat, buat saya nggak hebat, saudara. Buat saya itu keliru. Ya, orang Islam punya satu spanduk. Kebersihan adalah bagian dari ini. Kalau Anda mau ngecek kejernihan pikiran, kejernihan jiwanya, cek rumah amburadul. Ya dia orang kaya Pak, pasti rumahnya bersih. Kebersihan nggak kenal siapa kaya siapa miskin. Ya, kalau mau bersih bersih aja. Setuju? Ya. Atur rumah tanggamu, rawat rumahmu sebaik-baiknya, supaya orang masuk merasakan ada Tuhan. Ya, oke, naik lagi. Saudara tahu apa artinya spiritualitas dan religiositas? Kalau saudara kebaktian di sini paling 2 jam, itu namanya religiositas. Tapi hubunganmu dengan Tuhan, mulai pagi sampai malam sampai Anda dipanggil Tuhan, itu namanya spiritualitas. Setuju? Jadi belum tentu orang yang kebaktian itu spiritualitasnya baik, belum tentu. Jadi jangan sampai Anda seorang yang religiositas. Indonesia ini negara beragama, tapi saya katakan Indonesia ini bukan negara bertuhan. Ya, beragama benar, tapi bertuhan enggak. Buktinya antara agama saling konflik. Kita naik lagi. Ya, miliki sensitivitas. Kita di gereja diajari yang peka terhadap Tuhan, tapi kita pekok terhadap tetangga kita. Apa itu benar? Jangan nolong orang pada saat orang itu berteriak minta tolong. Tapi kalau Anda tahu orang ini perlu kita tolong, kita harus nolong. Amin. Itu namanya sensitivitas. Bahasa surganya itu peka gitu loh. Ya. Oke, naik lagi. Sinyal. Hidup ini banyak sinyal untuk saudara. Tuhan tidak pernah menghukum Sodom dan Gomora tanpa diberitahu. Yesus tidak lahir langsung
tapi semuanya lewat pemberi. Kita sedih, kita bahagia, kita susah, kita mau dapat malapetaka, Tuhan sudah kasih sinyal. Amin. Ya, pelajari supaya hidup ini colorful, semuanya indah, saudara. Oke, naik lagi. Ya. SWOT ini seharusnya Anda praktekkan. SWOT itu adalah strength. Anda harus kuat, saudara ya. Menghadapi apapun seperti Ayub, Anda harus punya daya tahan. Saudara harus punya weakness, ya. Saudara harus punya opportunities, dan saudara harus punya trait. Itu ilmu SWOT. Sebenarnya gampang aja kok saudara praktekkan, ya. Naik lagi. Saudara, Anda siap menghadapi persoalan Anda? Persoalan itu harus dihadapi, kemudian dirubah. Jadikan tantangan menjadi peluang. Masuki peluang itu, Anda akan menemukan titik-titik keberhasilan dalam hidup Anda. Ya, jadilah orang-orang yang gentle. Banyak orang kuat tapi nggak gentle. Tapi Tuhan butuh orang yang kuat dan gentle. Ya, kita tarik lagi. Mungkin sudah berakhir. Ya, delay gratification. Ya. Saudara, kenapa ya di Indonesia ini kok makin banyak orang miskin? Karena makin banyak orang Indonesia nggak mau kelihatan miskin. Gaji 5 juta, berani kredit di MU. Itu kan edan. Benar-benar edan. Gaji Anda naik 10%, gaya hidup Anda melonjak 50%. Ya Anda tiap tahun miskin 40%. Makanya belajarlah sampai ke negeri Cina. Orang Cina itu perlu ditiru, saudara. Ya, makan bubur ikan asin, biar kaya tetap makan bubur sama ikan asin. Itu Cina goblok. Iya, karena sudah diberkati ya nikmati, men. Amin. Jangan celana kolor bubur ikan asin. Kita malah beto mobil. Nggak seperti itu. Tuhan itu indah dalam hidup Anda. Setuju? Ya. Jadi tundalah kesenangan sesaat itu ditunda. Ya, tunda aja, saudara. Kita akan melihat kesenangan masa depan yang luar biasa. Ya. Hari ini itu karena masa lalu. Ya. Tapi tidak pernah ada terlambat. Mulai sekarang perbaiki hidup. Turunkan standar hidup, naikkan standar memberi. Saudara kalau mau puas, satu hari saya ke kantor teman saya. Dia pamer baru beli tas 900 juta. Namanya teman baik, saya kepingin nyangklok. Gimana sih? Tas tahu petel gitu. Ini biasa ya. Saya bilang, Mbak Ayang, boleh saya lihat dalamnya? Dalamnya isinya apa? Pensil alis yang potong, bedak kecil, tasnya kau petil. Berhenti untuk mencari pengakuan. Dan orang yang selalu mencari pengakuan, hidupnya lelah dan capek. Amin. Kita sudah diakui Tuhan, sudahlah. Saya nggak butuh pengakuan. Oke, naik lagi. Upah you must better than good. Kita harus lebih baik daripada baik itu sendiri. Love you. Tuhan memberkati. Amin. Jadi berpikirlah. Ya, saya minta pemain musik ada di depan. Saya minta ada di. Sebetulnya lagu ini mirip lagu lama, tapi yang nyiptain itu pemain organ gereja kita. Saya suka lagu ini. Ku tahu Tuhan buka jalan di hidupku. Ku tahu Tuhan buka jalan di hidupku. Yesus,
Kau masih menyayangiku. Yesus, Kau